Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwita Hartati Simatupang dari kelas 12 MIA 4 Mandua Padang Sidimpuan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi dakwah Islam di Indonesia dengan guru pembimbing Bapak Khotibul Umam Pulungan. Agama Islam pertama kali lahir di kota Mekah, Arab Saudi. Kemudian, para pemeluknya menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, agama Islam disebarkan melalui 6 strategi dakwah. Strategi yang pertama yaitu perdagangan. Strategi perdagangan merupakan media pertama dan paling banyak digunakan oleh para penyebar agama Islam. Dilakukan pada abad ke-7 Masehi sampai ke-16 Masehi oleh para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Strategi perdagangan ini semakin membantu ketika para penguasa atau bupati dari pelabuhan ikut masuk Islam. Strategi yang kedua yaitu perkawinan. Interaksi yang terjadi antara pihak pribumi dengan saudagar muslim tidak jarang diteruskan dengan terjadinya perkawinan. Sebelum dilaksanakannya perkawinan, maka pihak pribumi diharuskan untuk mengucap 2 kalimat syahadat yang menandakan bahwa ia telah masuk Islam. Dan semakin banyaknya perkawinan yang terjadi, dibentuklah komunitas-komunitas Islam di Indonesia. Apalagi jika perkawinan yang terjadi antara keluarga bangsawan dengan saudagar muslim. Strategi yang ketiga yaitu politik, di mana dalam strategi politik ini dijalankan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu mengislamkan raja atau penguasa. Dengan mengislamkan raja atau penguasa, maka memudahkan untuk menyebarkan agama Islam. Sebab, jika raja atau penguasa yang masuk Islam, maka keluarga dan masyarakatnya akan mengikuti agama yang dianut oleh rajanya. Dan cara yang kedua yaitu dengan mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, sehingga menguatkan agama Islam di Indonesia. Strategi yang keempat adalah pendidikan. Strategi ini digunakan oleh para kiai dengan mendirikan sekolah pesantren. Pesantren adalah tempat menimba ilmu bagi para calon juru dakwah Islam. Istilah pesantren digunakan para ulama di daerah Madura dan Jawa, sementara di daerah Minangkabau dikenal dengan istilah surau dan di daerah Aceh dikenal dengan istilah dayah. Awalnya pesantren merupakan tempat berlangsungnya kegiatan keagamaan yang kemudian berkembang menjadi tempat kegiatan pendidikan. Strategi yang kelima adalah kesenian. Pendekatan dengan jalur kesenian ini digunakan oleh para penyebar agama Islam untuk menarik perhatian masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat tertarik dengan ajaran-ajaran agama Islam. Adapun bentuk kesenian yang dijadikan sebagai media islamisasi yaitu sastra, gamelan dan wayang, ukiran, dan arsitektur, di mana dapat kita lihat di masjid-masjid peninggalan Wali Songo. Strategi yang keenam yaitu tasawuf. Pelaku dari tasawuf ini merupakan para pengembara. Mereka dengan sukarela mengajarkan berbagai hal kepada penduduk lokal. Mereka memiliki sifat dan budi pekerti luhur sehingga memudahkan mereka untuk bergaul dan memahami masyarakat. Mereka juga dapat memahami hal magis yang digandrungi masyarakat penganut paham dinamisme dan animisme pada kala itu, sehingga memudahkan untuk mencari celah masuknya ajaran-ajaran agama Islam. Saya rasa cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.